Halo para pendengar, dimanapun Anda berada. Welcome to Isekaipedia. Pada video kali ini kita akan membahas light novel Mushoku Tensei volume 5 bab 4-7. Cerita kali ini akan mengisahkan kelanjutan peristiwa dari pertemuan Rudeus dengan Paul dan juga Norm. Apakah mereka bisa kembali berbaikan dan langkah apa yang dilakukan Rudeus selanjutnya? Silakan temukan jawabannya pada cerita kali ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal dari sudut pandang Paul di sebuah bar. Malam itu Paul benar-benar merasa kesal setelah pertemuan pertamanya dengan Rudy. Bekas pukulan Rudeus masih terasa di pipinya. Terlebih lagi mendengar perkataannya yang seolah-olah menikmati petualangannya tanpa memikirkan atau mencari orang lainnya. Di tengah kekesalannya, ada seseorang dengan muka monyet memanggilnya. Gisu. Sudah lebih dari setahun ia tidak melihatnya. Sambil cengar-cengir ia tampak menginginkan sesuatu. Paul, tunjukkan wajahmu di guild petualang besok. Kamu akan bertemu orang yang menarik, kata Gisu. Paul sudah bisa menebak. Rudy ya. Setelah mendengar itu, muka monyet itu berubah masam dan meminta Paul menceritakan kejadian pertemuannya dengan Rudeus. Setelah mendengarkan, Gisu hanya mengangguk-angguk dan sepertinya ia memahami perasaan Paul. Namun pada akhirnya ia malah berkata begini. Kau tahu, tidakkah kau berharap terlalu tinggi pada anakmu? Coba pikirkan kembali deh. Anak itu memang luar biasa. Aku belum pernah melihat anak yang bisa menggunakan mantra tanpa kata sebelumnya. Ketika aku mendengar bahwa ia telah memusnahkan puluhan monster selama setahun terakhir, aku jadi merinding. Aku yakin anak bernama Rudeus adalah seseorang jenius yang hanya akan muncul selama 100 tahun. Paul mengangguk setuju. Rudy memang anak ajaib yang jenius. Namun dia masihlah seorang bocah tengik berusaha 11 tahun. Setelah Gisu sebelum Paul menjawab. Paul masih belum mengerti apa yang ingin dikatakan Gisu. Bahkan walaupun ia masih berumur 11 tahun, Rudy sudah bisa mengalahkannya dengan mudah. Tidak heran ia bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa Paul lakukan saat seumurannya. Gisu bertanya pada Paul, apakah kau berpikir bahwa dirimu seumuran itu bisa bertahan hidup di benua iblis? Paul menjawab, Gisu, aku tidak paham dasar pemikiranmu. Kau tahu sendiri bahwa Rudy memiliki seorang pendamping dari ras iblis yang begitu kuat. Dia tahu bahasa manusia, bahasa dewa iblis, dan bahasa dewa hewan. Ia bahkan mengalahkan monster ranking A dengan sekali pukul. Dia bertualang bersama-sama dengan pria yang kekuatannya bagaikan monster. Jika didampingi oleh orang seperti itu, siapapun bisa melintasi benua iblis dengan aman. Mendengar sanggahan Paul, Gisu menjawab, tidak juga. Kamu tidak akan bisa melakukannya, sama sekali tidak. Walaupun kamu pergi ke benua iblis sekarang, kamu tidak akan bisa dapat kembali. Mengingat Paul yang sama sekali belum pernah ke benua iblis, Gisu menjelaskan tentang kondisi benua itu. Setelah mendengarnya, Paul merasa Gisu melebih-lebihkan. Namun ia tertegun dengan sorot matanya yang begitu serius. Di benua itu, meskipun putramu jenius, dia masihlah anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Dan tiba-tiba terlempar ke alam yang begitu liar. Begitu ia terlempar ke benua iblis, ia bertemu dengan ras Supat yang mengerikan. Ia tidak punya pilihan selain belajar. Ia tidak tahu harus mempunyai siapapun, dan masih harus melindungi putri bangsawan yang tidak dapat melakukan apapun. Mendengar penjelasan Gisu, ia sama sekali tidak paham mengapa segala hal berat yang Rudeus lewati bisa diceritakan dengan begitu santai. Itu karena dia tidak ingin kamu khawatir, kata Gisu. Paul membalasnya. Kenapa dia mengkhawatirkanku? Karena aku seorang pria tua yang buruk yang membuatnya mengasihaniku? Gisu dengan tegas menjawab. Iya, Paul. Dengan tampang seperti itu cukup untuk membuatmu berkelahi dan memisahkan hubungan kalian. Kukatakan sekali lagi, kau terlalu berharap tinggi pada putramu. Dalam pikiran Paul, ia tidak mengerti apa salahnya ia berharap pada anaknya yang jenius, yang membuatnya merasa jadi ayah yang gagal setelah ia lahir. Hei Paul, mengapa kamu tidak menunjukkan kebahagiaan saat bereuni dengannya? Apakah kau tidak ketakutan ketika bertemu dengan anakmu dalam keadaan tidak utuh dan berwujud mayat? Menyedihkan. Setelah ia berjuang bertahan hidup dan berhasil bertemu dengan ayahnya malah menjadi pencandu alkohol. Kalau aku berada di posisinya, aku sudah memutuskan hubungan keluarga dengannya. Paul tidak dapat membalas perkataannya lagi.
Lalu ia bertanya kepada Gisu, mengapa Rudy tidak melihat informasi yang ada di Guild Petualang. Akhirnya Gisu berkata tentang Rudeus yang tertangkap dan dimasukkan ke penjara oleh ras Dedo Rudia. Paul menyesali mengapa ia menyela perkataan Rudeus saat itu. Setelah bercerita, Gisu beranjak pergi, sambil menyuruh Paul pergi ke penginapan Rudeus keesokan harinya. Paul menghela napas dan menjauhkan botol birnya. Ia menyadari kedatangan Vera yang nampak sedih dan muka cemas seluruh bawahannya di kedai itu. Setelah menyampaikan niatnya pada bawahannya, ia bangkit berdiri dan menuju kamarnya. Di sana ia melihat Norm yang tertidur pulas. Kalau saja Rudy merupakan anak biasa, ia pasti sudah di situ bersamanya. Ia tidak akan berpetualang ke benua iblis ataupun menjadi guru sihir. Akhirnya ia memahami semua yang dikatakan Gisu. Saat Paul bercermin, ia menyadari wajah yang dilihat Rudy adalah wajah dari ayah yang paling payah sedunia. Kita beralih ke sudut pandang Rudeus keesokan harinya. Rudeus sedang sarapan bersama Eris dan Bridget. Ia tidak sabar menyantap makanannya. Namun tiba-tiba, ia melihat seorang pria dengan wajah pucat masuk dan berjalan menghampiri Rudeus. Secara spontan, Rudeus menghindari kontak mata dengan pria itu. Melihat sikap Rudeus, Eris berdiri sambil menendang kursinya. "Siapa kamu?" Tanya Eris dengan pose menantang khas Boreasnya itu. Paul menjawab, "Paul Greyrat, aku ayahnya." "Ada apa ini, Rudy? Kenapa kau bersembunyi di balik wanita? Bukankah kau seorang penakluk wanita?" Rudeus merasa sedikit lega mendengarnya. Sudah lama ia tidak ejek-ejekan semacam itu. "Rudeus sudah bersembunyi di belakangku. Aku yang bersembunyi di belakang Rudeus, dari ayahnya yang tidak berguna sepertimu." Eris berkata sambil mengepakkan tinjunya dan siap untuk meninju Paul kapanpun. Ruizer berdiri kemudian mengangkat Eris dan membawanya meninggalkan Rudeus dan Paul berdua. Ketika melewati Paul, Ruizer berkata, "Aku yakin kau punya masalahmu sendiri. Tapi jangan bawa-bawa masalahmu itu di hadapan anakmu yang masih hidup." Ayah dan anak itu mulai mengobrol dengan cukup canggung. Rudeus menanyakan mengapa ayahnya datang menemuinya. Dengan suara gemetar, Paul menjawab, Aku berpikir untuk meminta maaf atas apa yang terjadi kemarin." Mendengar itu, Rudeus menanggapinya. "Tidak perlu meminta maaf. Terus terang saja sampai sekarang aku merasa seperti sedang bermain-main." Rudeus menyadari bahwa selama ini ia lalai dan melupakan hal-hal penting yang dilakukan ayahnya. Dan ia juga tidak mengirimkan kabar sama sekali. Setelah tahu bahwa seluruh wilayah Fedua lenyap, ia tahu bahwa ayahnya pantas marah kepadanya. Setelah Rudeus bertanya tentang isi surat yang Paul tinggalkan, ia memutuskan untuk melakukan pencarian di utara setelah berhasil mengantar Alice. Keheningan nampak jelas di antara mereka. Bahkan perkataan mereka sangatlah kaku. Tanpa mereka sadari, sang pemilik bar memberikan beberapa cangkir minuman di hadapannya dan berkata kepada Rudeus, "Hei anak muda, aku tidak tahu detail ceritanya, tapi coba lihat wajah ayahmu." Ia baru menyadari selama ini ia belum pernah melihat wajah ayahnya. Ia melihat wajah penuh kekhawatiran dengan senyum pahit yang kering. Persis seperti wajah Rudeus saat ia masih menjadi sampah masyarakat yang dibully setiap hari. "Ayo kita mulai lagi, ayah." Seolah-olah hal yang kemarin tidak pernah terjadi. Sebelumnya kita tidak pernah berkelahi. Sekarang, saat ini pun hubungan kita sebagai keluarga tidak boleh retak hanya karena hal sepele seperti ini. "Ayo kita pertahankan ini," kata Rudeus tiba-tiba. Paul terkejut. Lalu ia merentangkan tangannya seperti yang diminta Rudeus. Rudeus melompat ke pelukan Paul seakan-akan mereka baru bertemu. Paul merasa bingung pada awalnya, kemudian Rudeus berkata, "Lihat, ini adalah pertama kalinya kau bertemu dengan anakmu setelah sekian lama berpisah. Tidakkah seharusnya kau mengatakan sesuatu?" Paul membalas perkataan Rudeus. Aku juga senang bertemu kembali denganmu." Setelah mengatakan itu, seakan-akan tembok pemisah di antara mereka runtuh seketika. Mereka berdua pun larut dalam tangisan. Hari itu mereka habiskan dengan bercerita panjang lebar tentang kehidupan Paul di desa Buena, tentang perjalanan Rudeus selama menjadi guru sihir, dan yang paling membuat Rudeus terkejut adalah ceritanya tentang Sylvie yang bahkan bisa menggunakan sihir penyembuh tanpa mantra. Rudeus yang jenius sekalipun
belum bisa memahami mekanisme di balik penyembuhan luka dengan mana. Hal itu Paul dan Rudeus semakin dekat. Malamnya asisten Paul, yaitu Onesan berbikini armor dan saudaranya, Vena dan Sarah menjemput Paul. Paul menegaskan kembali tujuan Rudeus. Ia juga menyarankan Rudeus untuk mengantarkan Eris pulang dibanding ikut melakukan pencarian. Mendengar Rudeus masih harus tinggal sebulan untuk mencari uang, Paul memberinya uang yang diberikan Alphonse khusus untuk pencarian keluarga Boreas. Rudeus terkejut mendengar nominalnya. Uang yang ia dapatkan sekitar 20 Royal Notes atau yang setara dengan 1 juta yen. Namun ia kembali lebih terkejut mendengar biaya yang harus dikumpulkan untuk mengangkut ras Supart ke benua tengah. Biayanya mencapai 5 kali lipat dari uang yang diterima Rudeus, yaitu 100 Royal Notes. Ya, mungkin wajar karena bangsawan mengatur pelabuhan di sana dikenal membenci ras iblis. Akhirnya Rudeus akan mencari cara tersendiri untuk mendapatkan uang tersebut. Setelah ejek-ejekan sebentar, mereka pun berpisah. Setelah Paul pergi, Eris kembali dengan memar di dekat matanya, dan Ruijerd yang berwajah kacau. Sepertinya Ruijerd sudah kesulitan menahan Eris. Eris bertanya kepada Rudeus. Lalu, apa yang terjadi dengan orang itu? Saat Rudeus mengatakan bahwa ia telah berdamai, Eris tidak percaya dan mengguncang-guncangkan tubuhnya sambil bertanya alasannya. Rudeus paham Eris marah karena melihat Rudeus kemarin. Namun Rudeus menenangkannya dan berkata, Eris, tahu sama hanyalah manusia biasa, dan setiap manusia pernah berbuat salah. Dengan cemberut, Eris membiarkan Rudeus menyembuhkan memarnya, lalu pergi ke kamarnya. Beberapa saat setelahnya, ketika Eris tidak lagi ngambek, mereka mengadakan rapat strategi. Singkatnya, kelompok DTN tidak perlu mencari uang lagi dan dengan ragu, ia mengatakan kepada Eris bahwa seluruh wilayah V2 sudah menghilang. Dan bahkan keberadaan orang tuanya masih belum diketahui. Namun, ketika mendengar cerita Rudeus, Eris sepertinya sudah memikirkan hal itu dan menambahkan diri. Lalu Rudeus memutuskan untuk meninggalkan Milision dalam waktu seminggu. Selama itu, mereka akan mencari informasi dan mencari cara mengumpulkan biaya untuk menyeberang membawa Ruijerd ke benua tengah. Ketika membahas itu, Ruijerd mengeluarkan surat yang ia bawa kemarin. Terlihat surat itu ditujukan untuk Duke Bakil. Ruijerd menjelaskan, ini adalah sesuatu yang kenalanku tulis untukku. Seorang pria bernama Guace Bruce. Tampaknya ia adalah orang penting. Ruijerd bertemu dengannya 40 tahun yang lalu saat ia menyelamatkan Guace dari sekelompok monster. Ia berpesan bahwa Ruijerd harus menemuinya apabila pergi ke Milision. Dan setelah mereka bertemu, Guace menyerahkan surat yang harus ia bawa ke Westport dan menunjukkannya pada petugas di sana. Kemungkinan besar Guace adalah seorang bangsawan. Rudeus berniat menanyakan pria itu kepada Paul keesokan harinya. Dan akhirnya rapat pun berakhir. Hari berikutnya Rudeus mengunjungi penginapan Paul. Tampaknya Paul sedang berdiskusi dengan serius. Entah kenapa ia terlihat cukup keren saat itu. Sambil menunggu, Rudeus berkeliling dan melihat Norm di sekitar ruangan bermain. Saat Rudeus menyapa Norm, ia menunjukkan ekspresi kaget dan melemparkan blok mainannya kepada Rudeus, sambil menyuruhnya pergi. Aku sudah berbaikan dengan tahu sama loh, Norm, kata Rudeus. Pembohong, Norm berkata dengan suara keras sambil berlari tanpa menoleh sedikit pun. Tampaknya Norm sangat membenci kakaknya itu. Rudeus kembali ke ruang tunggu dan bertemu dengan Vera, bawahan ayahnya. Atau ya, bisa dibilang semacam sekretarisnya. Rudeus bermaksud memberitahu ayahnya bahwa ia akan pergi dalam waktu seminggu. Namun nampaknya ayahnya sedang sibuk saat itu. Akhirnya mereka menjadwalkan pertemuannya 4 hari setelah hari itu, di restoran yang bernama Reitz Millis. Dengan begitu, akhirnya ia meninggalkan penginapan Paul. Rudeus mencoba untuk pergi ke gate petualang sambil mencari informasi monster di benua iblis. Tampaknya monster tersebut bukan menjadi ancaman bagi tim DTN. Kemudian ia juga mencoba mencari cara menyebarkan nama baik ras Supart. Namun sepertinya akan sangat sulit karena Norma agak memilih menentang kehadiran ras iblis. Namun ya, ada juga fraksi yang mengakui keberadaan ras iblis, walaupun tetap saja akan sulit untuk membersihkan nama ras Supart. Rudeus tidak kehabisan akal. Ia mencoba mengambil quest di luar kota
dengan membasmi monster harimau berwarna hijau. Setelah berhasil membasminya, ia memperkenalkan Ruijerd dari ras Supart kepada penduduk desa. Walaupun mereka sedikit kebingungan, namun penduduk itu menerima Ruijerd. Sehari sebelum pertemuan dengan ayahnya, ia menjelajahi toko pakaian bersama Eris. Mereka berdua tidak terlalu peduli dengan fashion. Kemudian mereka menyelesaikan belanjanya dengan cepat, dan anehnya Eris juga membeli sebuah gaun hitam dengan bordiran mawar putih. Tapi ya sudahlah, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba. Eris pun ikut. Semoga saja rencana makan malam ini bisa mendamaikan Eris dengan Paul. Walaupun sebenarnya, Rudeus juga masih berhubungan buruk dengan Norm. Itulah sebabnya ia menginginkan Eris untuk ikut. Rudeus dan Eris memasuki restoran, kemudian diantar menuju meja oleh pelayan di sana. Terlihat Paul dan Norm yang mengerutkan kening di sana. Melihat Norm yang mengabaikan Rudeus, Paul segera memujuk Norm untuk menyapanya. Tapi Norm mengabaikannya sambil berkata, "Tidak mau, aku tidak ingin makan malam dengan orang yang memukuli atau sama." Paul membujuknya lagi. "Ayolah, kamu tidak harus mengatakan sesuatu seperti itu kan? Aku melakukan sesuatu yang buruk, jadi aku pantas dipukul. Lagi pula Onichan dan aku sudah berbaikan. Benar kan Rudy?" Norm masih tidak mau dibujuk. Melihatnya seperti itu mengingatkan Rudeus akan Zenith yang cemberut seperti itu. Otto-san telah berusaha keras loh. Dia sama sekali tidak main perempuan loh. Mendengar perkataan Norm, Rudeus berkata, "Aku sudah mendengarnya. Aku benar-benar menyesal telah melakukan dia," kata Rudeus. Sedikit demi sedikit air mata mulai menggenang pada kelopak mata Norm. Paul dan Rudeus sama-sama kebingungan melihat Norm yang hampir menangis. Melihat suasana yang begitu canggung, Rudeus mencoba mengalihkan pembicaraan dan mulai memesan makanan. Walaupun begitu, Norm masih mengabaikan Rudeus. Sedikit demi sedikit pembicaraan mereka meluas. Rudeus mencoba menanyakan tentang kenalan Ruijerd kepada Paul. Namun Paul juga belum pernah mendengarnya. Ia hanya mengenal lambang keluarga Paladin di belakang surat itu. Namun ia berjanji akan mencari informasi tentang itu. Setelah itu mereka beralih membicarakan tentang hadiah ulang tahun Rudeus yang sebenarnya sudah disiapkan. Paul berniat memberikan sarung tangan sihir, dan Zenith berniat memberikan suatu kotak misterius yang bahkan tidak diketahui Paul isinya. Rudeus penasaran melihat isinya. Namun ya, seluruh wilayah V2 sudah menghilang. Jadi apa boleh buat. Malam itu sangat berkesan, walaupun Norm masih mengabaikannya sampai akhir. Dalam sekejap mata, seminggu berlalu. Saatnya tim DTN melanjutkan perjalanan menuju benua tengah. Paul mengantar kepergian mereka dengan Norm yang bersembunyi di balik kaki Paul. Omong-omong, Eris mesti menatap Paul dengan tatapan tajam. Sebelum pergi, Paul berpesan kepada Rudeus untuk melindungi Eris apapun yang terjadi. Karena keluarga Boreas lah penguasa V2 dan bisa saja banyak bangsawan yang menyalahkannya akibat bencana teleportasi yang telah terjadi. Sampai akhir Norm masih belum mau berbicara dengan Rudeus. Namun suatu saat Rudeus yakin mereka akan bertemu lagi. Nah, begitulah cerita pada part kali ini. Bagaimanakah perjalanan Rudeus, Eris, dan Ruijerd menyeberang ke benua tengah? Dan peristiwa menarik apakah yang akan terjadi? Jawabannya akan dibahas minggu depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment channel STKpedia. Karena kelanjutan ceritanya akan dibahas setiap hari Sabtu pukul 7:30 malam. Jangan lupa share agar kami semakin bersemangat berkat dukungan kalian. Sampai jumpa minggu depan, Isekaipedia shining off.